Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast Bicara Baik. Channel untuk tempat kita saling berbagi informasi kebaikan yang ada di Bantaeng. Sekedar informasi, Desember kemarin ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa penyelesaian studi. Ini adalah program yang cukup menarik untuk kita gali bersama di channel ini. Sekedar diketahui, penyelesaian studi adalah salah satu beban mahasiswa. Tahulah kalau mahasiswa rantau itu biaya untuk menyelesaikan studi itu cukup berat bagi mereka. Di depan saya sudah ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Pak Faisal. Saya panggil Kakanda, izin. Siap. Beliau adalah salah satu kepala dinas termuda di Bantaeng. Semangatnya cukup kuat untuk Ya, makasih. tentang pemuda di Bantaeng. Ya. Oke, izin Kak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Berkat doa atas semua. Kemarin itu Kak ada beasiswa Ya. tentang penyelesaian studi. Ada berapa mahasiswa yang menerima kemarin beasiswa? Yang kemarin tahun 2020, akhir 2020 Iya, kemarin akhir itu 2020. ada 65 orang mahasiswa. Iya. Itu ada 9 orang yang strata 2. Iya. Kemudian untuk S1 itu sebanyak 52 orang dan diploma 3 itu ada 4 orang. Alhamdulillah semua bisa dan menerima. Calon dokter ada Kak? Belum. Calon dokter S3 ya? Iya, S3. Ya, kemarin kita coba buka ruang untuk diskusi terkait dengan apakah ini memungkinkan untuk S3. Jadi teman-teman pemerhati pendidikan termasuk juga ada beberapa SKPD, beliau menyampaikan untuk S3 biasanya kan ada sponsor. Oh begitu Kak. Sponsor itu tanda kutip berarti ada yang siap untuk mendanai. Iya. Nah, ini jadi yang kita khawatirkan jangan sampai kontra dengan apa yang kita siapkan dari pemerintah daerah. Gitu. Padahal sesuai ketentuan juga dan itu penyampaian dari BPK sendiri, Iya. upayakan atau menghindari adanya double penganggaran. Oh. Ya, gitu itu jadi sehingga teman-teman dan kita ambil kesimpulan untuk sementara kita membiayai untuk penyelesaian studi ini sampai strata 2. Strata 2 Kak. Ya. Kak, kalau nilai yang mereka dapatkan untuk penyelesaian studi itu berapa Kak? Ya, kemarin waktu penyerahan studi bantuan kepada perwakilan, Iya. yang sempat di telinga saya beliau menyampaikan Pak Bupati waktu menyerahkan, jangan lihat dari besarnya. Oh begitu ya Kak? Iya, jangan lihat dari besarnya, tapi setidaknya manfaatkan bantuan pendidikan ini untuk kebaikan dan penyelesaian studi bagi adik-adik. Iya. Jadi variasi Iya. untuk S2 sendiri itu 2 juta rupiah, kemudian S1 itu 1.500.000 rupiah, kemudian untuk diploma itu 1 juta rupiah. 1 juta. Iya. Kak, kalau nilai sebesar itu apa cukup itu untuk penyelesaian studi? Persoalan cukup tidak cukup tergantung dari manajemen dari seorang mahasiswa sendiri dalam penyelesaian studinya. Tapi namanya bantuan penyelesaian studi tidak secara 100% bahasanya ya, tidak 100% memberikan bantuan ini digunakan untuk memenuhi, menutupi penyelesaian studi. Setidaknya ini membantu. Dari regulasi yang ada kita kan membantu, bukan secara total menyelesaikan ongkos penyelesaian studinya ini. Oh begitu kan? Setidaknya membantu apakah dia ketika mau wisuda, ada biaya-biaya di situ, ada biaya fotokopi ketika dia menyusun proposal penelitian atau ada hasil penelitian dan lain sebagainya. Saya pikir ini sangat-sangat membantu. Walaupun tanda kutip saya lihat memang belum mencukupi untuk menyelesaikan semua kebutuhan daripada mahasiswa pada saat penyelesaian studi. Intinya ini bantuan dan penyemangat ya. Ya, memberikan motivasi setidaknya, memberikan motivasi kepada adik mahasiswa untuk secara serius untuk menyelesaikan pendidikannya. Ya, saya tidak jangan sampai ada yang membahasakan bahwa dilarang menjadi mahasiswa abadi. Tidak dilarang, tidak jadi larang. Betul. Cuma ini kita lihat orang tua sudah setengah mati kasihan apalagi di ladang untuk menyelesaikan pendidikan, untuk mengharapkan pulang anaknya membawa ijazah. Nah, kita supporting ini supaya cepat-cepat selesai. Kembali ke Bantaeng, membangun bersama-sama, menebarkan kebaikan untuk Bantaeng. Betul. Ya. Kak, bagaimana proses menetapkan si penerima ini? Apa kriterianya? Seperti apa? Kriterianya yang jelas dia adalah warga negara Bantaeng.
Oh iya betul. Ya. Ada lisensinya apa? Lisensi melalui KTP. KTP. Ya, ber-KTP dan disahkan oleh disahkan oleh Dukcapil tentunya sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan identitas warga negara. Kemudian adalah PK-nya minimal 3,00. Kemudian perguruan tingginya harus terakreditasi. Kemudian tambahannya ya tentunya harus ada justifikasi bahwa mahasiswa ini betul-betul mahasiswa. Dari mana? Dari pihak kampus. Jangan sampai bos bukan mahasiswa, tiba-tiba dia sodorkan juga ya. Iya betul. Rugi bandar bos. Sekeren. Oke, cocok. Kak, sempat terjadi perdebatan tanda kutip soal akreditasi B atau C. Iya. Gimana ceritanya tuh Kak? Ya, jadi perdebatan itu kemarin awal kami susun juknisnya, Iya. SK Bupati terkait juknis pemberian bantuan penyelesaian studi ini. Kita kan marwahnya ini adalah kualitas. Kualitas betul Kak. Kalau berbicara kualitas bukan hanya mahasiswanya berkualitas, tapi Iya. juga perguruan tingginya. Iya. Ya. Ketika kita susun, kita kasih standar B. Betul. Oh gitu ya Kak. Standar B. Pasti banyak yang berjatuhan nih. Berguguran ini. Berguguran aslinya. Tapi ketika kita simak, kita diskusi dengan teman-teman dari SKPD dan dari beberapa tim teknis dalam artian yang masuk dalam tim teknis itu tadi, kita melihat ada nanti kontraproduktif karena kita buka di Badan Akreditasi Nasional, ternyata Badan Akreditasi Nasional juga menerbitkan perguruan tinggi yang berlisensi C begitu ya. Ya, sehingga jangan sampai kita berkeras di B, jangan sampai ada asumsi bahwasanya C ini tidak dianggap. Iya betul Kak. Jangan sampai ini aspal, padahal ini resmi. Ya, akhirnya teman-teman bilang jangan sampai kita berdebat lagi dengan Badan Akreditasi Nasional. Iya. Akhirnya kita turunkan sampai ke lisensi C. Ya, alhamdulillah setelah kita sepakati, akhirnya kita terbitkanlah juknisnya itu. Nah, akhirnya dalam perjalanannya juga ada juga yang tidak memenuhi syarat. Oh, tetap berguguran juga. Ada tuh berguguran. Padahal sudah saya sampaikan ini ketentuannya. Gitu ya. Ternyata setelah dia masukkan, waduh. Ya tetapi ini juga menjadi pembelajaran kepada adik-adik mahasiswa terutama dari warga dari Bantaeng. Kalau bisa pintar-pintarlah memilih. Pintar-pintarlah memilih kampus. Iya. Ya, tentunya kalau kita pintar memilih kampus, insya Allah akan lahir luaran mahasiswa atau mahasiswa yang berkualitas. Itu tadi. Iya. Kak, mungkin bisa diceritakan awal mulanya beasiswa program beasiswa penyelesaian studi. Ya. Gimana nih Kak? Ya, kalau kita kilas balik lagi ke belakang selama ini, saya lihat ini menjadi kebutuhan daripada daerah mahasiswa Bantaeng, itu kan warga Bantaeng sendiri. Iya. Banyak keluhan-keluhan, banyak yang tidak menyelesaikan pendidikannya, padahal sudah injury time, sudah semester rangkap semesternya, tapi tidak selesai juga. Jadi saya lihat ini menjadi suatu kebutuhan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Yang kedua adalah secara formal ini juga untuk mendukung menjabarkan daripada visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Dalam misi yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, tentunya kita lihat bahwasanya pemerintah harus berperan aktif memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan daripada mahasiswa. Salah satunya adalah memberikan stimulus dalam hal penyelesaian studinya. Kita masuk ke situ. Kan ada beberapa program-program pemerintah yang kayak pemberian baju atau perlengkapan sekolah. Itu juga itu aplikasi daripada misi yang pertama dalam peningkatan kualitas. Nah, kemarin sempat menarik Pak. Apakah ini tugasnya di KNAS atau tugasnya di Spora? Iya, betul. Iya, siapa yang mau ambil kini pekerjaan? Iya. Di tempat lain, ini persoalan sudut pandang saja. Di tempat lain itu ada di Diknas. Iya. Nah, kalau di kita di Dinas Pemuda Olahraga. Kenapa? Karena dilihat dari ranks kewenangan. Oh, iya. Kewenangan kabupaten kota itu adalah di tingkat sampai SD sampai SMA. SD sampai SMP. Iya. Ya. Mahasiswa tidak, Mi. Betul.
kalau mahasiswa tidak masuk di situ. Nah, ini kontra ini. Tapi di sisi lain ini adalah masyarakat Banteng juga. Iya, yang harus mendapatkan Iya, harus perhatian mendapatkan perhatian. Hal yang sama. Akhirnya kita ambil di sisi pemudanya. Pemudanya kita kawinkan dengan Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009. Ternyata ada memang di situ narasi yang mengatakan bahwasanya pemerintah memberikan perhatian dalam bentuk penghargaan, bisa dalam bentuk di sektor pendidikan, apakah dalam bentuk beasiswa dan lain sebagainya. Kan ada juga itu Pak, pemberian bantuan bagi pemuda yang berprestasi di bidang olahraga. Iya betul. Ada di sisi pelopornya, ada di bidang pertanian, ada dari sisi ekonomi. Tapi kita ambil dari sisi pendidikan. Diturunkan lagi dari sisi pendidikan, dari sisi penyelesaian studinya. Ada lagi yang bilang, jangan hanya masalah studi Pak, awal juga pas semester 1. Persoalannya dengkul lain yang perlu diperhatikan. Bisa rontok negara. Lanjut Kak. Ya. Terus kemarin kan ada demo, sempat ada demo. Ya. Ada mahasiswa yang nuntut bayarkan beasiswa. Ya. Gimana itu Kak ceritanya? Tidak salah gitu. Oh, tidak salah. Salah gitu. Itu adalah dinamisasi dalam suatu dunia kemahasiswaan, menyuarakan aspirasi, dan kita juga sangat memaklumi mereka sangat membutuhkan bantuan pendidikan, yang mana saat ini kita tahu bersama semuanya dalam segala keterbatasan. Betul. Ya. Demo yang dilakukan oleh adik-adik kemarin itu, saya melihatnya bahwasanya mereka sangat-sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Betul kan? Nah, dari sisi pendidikan. Namun ini juga perlu dicermati, disampaikan kepada teman-teman yang lain, diluruskan bahwasanya jangan sampai ada kesan munculnya program ini karena ada demo. Tidak kayak. Tidak. Ini penganggaran Pak. Sejak 2019 kita sudah kita sudah konsepkan ini. Kita sudah rencanakan. Otomatis di tahun 2020 otomatis sudah masuk. Iya kan? Nah, muncul COVID. Terhambat. Tidak yang terhambat ini karena sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Nah, dalam perjalanannya COVID di Banteng kan muncul di bulan ketiga, bulan Maret kalau tidak salah. Betul, otomatis kalau orang bilang ini ada kaitannya dengan bantuan pendidikan dengan COVID ini, salah juga. Tapi kalau orang bilang ada kaitannya, ada juga. Kenapa? COVID itu tidak memandang orang miskin, orang kaya, semua kena. Iya kan? Semua kena. Dia tidak orang terkena COVID itu, saya ulangi, orang terkena COVID itu apakah dia dari sisi kesehatannya, dari sisi ekonominya dan semuanya pasti terpapar. Betul. Ya. Pendapatan masyarakat menurun. Ya, otomatis kita melihatnya bahwasanya ini berbanding lurus dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan program yang kita keluarkan ini. Nah, kenapa ada demo kemarin ini sampai saya dipanggil? Karena demo kemarin itu, saya dipanggil sama Pak Bupati. Pak Karis, ada jianutnya? Anggarannya ada Pak. Tapi saya tidak mengatakan karena COVID. Ada bantuan penyelesaian studi sampai di situ. Kapan saya bilang katakanlah karena COVID, saya yang offside. Offside-nya di mana? Ada regulasi. Apakah dari pusat atau dari mana yang mengatakan karena COVID pemerintah harus mengeluarkan bantuan penyelesaian studi. Tidak ada regulasinya. Yang ada itu kan bantuan langsung tunai. Betul, langsung tunai. Kan? Kemudian ada yang memiliki pendapatan di bawah 5 juta kalau tidak salah, mendapatkan juga. Kan? Kemudian ada yang bantuan modal. Bantuan modal untuk. Itu kan karena COVID juga itu. Betul. Tapi kalau untuk penyelesaian studi Bos tidak ada. Tapi secara global itu ada secara umum itu ada secara tidak langsung ada hubungannya. Karena saya katakan tadi semua orang terkena COVID. Iya kan? Jadi saya kira ini tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Betul kan? Jadi bukan karena muncul tiba-tiba simsalabim COVID muncul tadi bantuan pendidikan, tidak begitu. Iya. Oke Kak. Kalau tahun ini, kemarin kan untuk tahun 2020, tahun ini ada tidak Kak?
Masih Ya, ada? saya luruskan dulu. Kemarin kita sudah umumkan Iya. dari 188 yang memasukkan berkas, ternyata ada 11 orang yang tidak memenuhi syarat. Otomatis, ya, otomatis dari sekian itu ada kurang lebih 179 kalau tidak salah Iya. yang memenuhi syarat. Dari 179 ini ada 65 orang yang sudah kita serahkan kemarin di 2020. Otomatis masih ada angka 125 orang yang harus kita tuntaskan. Yang limpahan 2020 kemarin. Semuanya strata 1. Strata 1. Ya, dari total anggaran karena semuanya S1 1.500.000 dikali 125 orang ya kurang lebih 187.500.000 rupiah itu yang harus kita serahkan kembali. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi Dinda, apakah masih ada di 2021 ini? Iya. Artinya saya asumsikan bahwasanya masih ada, apakah ada ruang bagi mahasiswa untuk memasukkan berkas kembali? Iya. Iya kan? Betul. Setelah kami komunikasi dengan teman-teman di instansi yang berkewenangan dengan anggaran dan Pak Asisten sini, beliau mengatakan bahwasanya pemerintah daerah akan memperhatikan hal yang demikian. Mudah-mudahan kemarin waktu 2020 mudah-mudahan ini kita bisa lanjutkan program ini karena betul-betul menyentuh kebutuhan daripada mahasiswa dari Kabupaten Bantaeng. Dan itu merupakan kegiatan-kegiatan baik yang harus kita lanjutkan ke depannya karena sekali lagi pemerintah melihat ini harus kita lanjutkan untuk bagi adik-adik mahasiswa yang baru akan memasukkan berkasnya. Tapi kemarin ada yang sampaikan usulkan kasih naiki anunya nominalnya. Ada juga yang bilang kan aja sama kangi akreditasi C akreditasi A begitu kan? Saya bilang kan nanti kita lihat kaji. Kan ada yang juga ada yang perguruan tinggi di UGM. Iya, betul. Kan? Ada yang perguruan tinggi di sekitar kita lah katakanlah begitu. Kok sama? Di Cineponto misalnya. Saya tidak mau mengatakan itu bos. Saya tidak mau mengatakan. Jangan subjektif sekali ini. Saya tidak mau mengatakan. Yang jelas itu ada yang memberikan saran. Bedakanlah akreditasi A itu kasih lebih sedikit. Iya. Karena kok lebih kompetitif. Tingkat kompetisinya lebih tinggi. Iya. Kemudian ada juga yang memberikan saran kasih naik IPK-nya. Ya, jangan lagi 3,00 karena kemarin itu ada deh. Lumayan rata-rata di atas 3,00 berarti cerdas semua ini mahasiswa tanya ini. Pintar-pintar semua, cerdas-cerdas semua. Nah, itulah berkualitas. Berarti ya, mudah-mudahan berkualitas semua. Berkualitas tahu karena memang dibuktikan secara hitam di atas putih. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa penuhi itu semua untuk 2021 insyaallah. Kak, mungkin ada cerita menarik dari mahasiswa setelah beasiswa ini disalurkan. Ya, jadi ada kisah-kisah menarik juga ini ya. Kemarin setelah kita sampaikan bahwasanya kita sudah umumkan, kemudian 1-2 hari kemudian kita transfer dananya ke masing-masing rekening. Hari itu juga saya cek, saya kasih sampai 5 orang. Cek, Dinda ada yang miwamu deh, kok cek semua. Habis lagi Pak. Nah, palamu itu. Saya belum pi apa-apa. Iya, langsung saya selesaikan ini biar biaya toga, sewa toga katakanlah begitu. Ada lagi katanya macam-macam lah, ada utang di tempat mesin itu ya percetakan apa semua. Ketikan semua. Palamu semua tenar. Iya, ketambah lagi no Pak. Palamu ke bos. Ya, jadi itu salah satu kisah menarik. Tapi ada juga kisah yang menarik ini Pak kemarin. Waktu memasukkan berkas ternyata ada adik-adik mahasiswa ini mohon maaf ada yang buku rekeningnya mamanya. Oh begitu Kak? Iya, saya bilang jangan Ki, mamamu nanti ambil kan mamaku tuh yang biayai Kak. Nah, cocok. Cuma persoalannya yang regulasinya itu tidak boleh ke orang lain, harus yang bersangkutan. Ya, jangan sampai nanti lain yang menerima, lain yang mengusulkan mendapatkan bantuan menjadi polemik lagi. Jadi saya bilang tidak boleh.
Kemudian ada kisah terakhir juga kemarin hampir kan ini kan cair di injury time akhir tahun. Iya. Ya, jadi kami sampaikan ke Bank BPD, ketemu dengan Bu Pinca. Bu Pinca bisa cair semua ini. Iya. Ya, tidak bisa Pak. Kita sibuk ini kan frekuensi untuk pencairan itu tinggi. Di bulan Desember. Desember, nah, Iya. bukan saja persoalan penyelesaian studi, yang lain juga. Iya. Dia bilang, tapi tolong Bu, kalau kapan dia nyebrang pasti hangus. Iya. Saya yang digantung nanti nih kalau hangus. Saya bilang, bagaimana itu Pak? Saya bilang, minta tolong Kak. Alhamdulillah Bu Pinca dengan kooperatifnya, saya kira kooperatif ya, sangat kooperatif. Dia beliau membantu kami menugaskan satu orang stafnya khusus untuk proses transfer. Saya bilang, kenapa? Apa yang ribet? Nah ribetnya itu antar bank. Oh begitu ya Kak? Iya, itu membutuhkan clearing kan, ada butuh waktu sekian lama. Akhirnya alhamdulillah tuntas tonji. Dan saya bilang yang penting nyebrang Bu ke rekeningnya. Persoalan kapan dia cairkan, kapan duitnya itu tidak ada masalah. Yang penting nyebrang dulu, jangan sampai hangus. Itu yang terjadi kemarin. Kemudian paling terakhir kisahnya itu ada yang bilang sama saya, kan tidak bisa jadi ini untuk umpanai nama pelakon. Masa penyelesaian studi umpanai kan? Kok susah pemerintah ini bos? Saya bilang nanti datang audit BPK. Kenapa biayanya itu uang mahal? Saya bilang mungkin gue yang jadi ada. Tapi prinsipnya dibilang mudah-mudahan ini dapat berkelanjutan di situ. Iya. Siap. Kak, menurut pandangan Tak, seberapa berat sih orang kalau mau menyelesaikan studi, apalagi? Kalau saya sampel diriku. Iya betul. Punya pengalaman nggak soal kuliah dulu, gimana beratnya? Pingsan nggak bos? Saya pingsan itu gara-gara penyelesaian strata 2, Pak bikin tesis, gara-gara stres, kan tekanan stresnya kan, apalagi kalau desain killer, pembimbing tadi killer tuh. Kemudian ditambah lagi saya juga mulai kerja kemarin, ya belum lagi literatur juga tidak lengkap. Akhirnya pergi ke kamar mandi pingsan. Ternyata gejala tipes. Jadi itu salah satu dari sisi kesehatan bos. Yang kedua kita dikejar dari sisi tadi pembiayaan. Ya. Kapan lewat bos? Otomatis tambah kos. Kan kita harus selesaikan tepat waktu. Kapan tidak tepat waktu? Tetap bayar SPP. Nah, itu lumayan juga itu menenggelamkan dompet Pak. Kemudian yang ketiga dari sisi tanda kutip ya, bukan dibilang gengsi, tapi dari sisi malu-malu tongki itu kalau terlalu lama kuliah. Betul Kak. Ya, artinya ada sedikit memotivasi kita, memaksa diri kita untuk menyelesaikan studi. Nah disitulah beratnya. Apalagi ketika kita beberapa kali berhadapan dengan beberapa dosen. Yang terkadang juga ada tunjuk dosen-dosen yang baik, ada tunjuk yang usil, yang kejeli-jeli biasa ya. Sambar nacore, belum dia lihat dacore. Ini yang membuat tanda imun kita turun. Akhirnya sakit mikir. Tambah lagi beban biaya lagi. Ini biaya juga tidak mau juga kompromi. Bilang ini karena COVID dan tidak ada istilah COVID kalau masalah biaya pendidikan harus selesai. Jadi berat memang tadi. Jelas, sangat-sangat berat. Belum lagi kalau kita bilang merantau di Makassar. Ya, ibu kos juga sudah menagih. Mengganggu juga itu. Mengganggu juga bos. Datang alarm cleaning Pak Erko. Jadi seandainya program ini dihapus Kak, menurut di demo lagi kira-kira? Bukan nyisen di demo ya, tapi yang jelas jangan sampai. Betul. Ya, kita sangat-sangat mengharapkan ini jangan sampai dihapus atau tidak berlanjut. Kasihan mahasiswanya. Sangat-sangat kasihan mahasiswa. Malah saya berpikir kalau perlu ditingkatkan. Betul. Kita mengharapkan itu bisa ditingkatkan apakah dari sisi besarannya atau mungkin keterjangkauannya. Bukan hanya persoalan di penyelesaian studinya saja. Betul. Mungkin dari sisi pembiayaan, dari sisi pemundokannya. Walaupun memang pemerintah Kabupaten Banten sudah memfasilitasi dari sisi asrama. Tapi kan tidak semua mahasiswa Banten tidur di situ. Ya kan, ada di kos-kosan atau di keluarga kerabatnya. Kemudian adalah juga perlu dipertimbangkan apakah memungkinkan diberikan pola subsidi kepada mahasiswa. Subsidi dalam artian adalah subsidi SPP-nya.
Oh, subsidi SPP. Ya, katakanlah perguruan tinggi A, SPP-nya katakanlah 1 juta. Iya. Pemda mungkin kasih 500. 500-nya ditutupi oleh mahasiswa yang bersangkutan. Itu mungkin Iya. skema-skemanya. Skemanya. Iya. Dan tidak apa-apa kita melihat dari daerah lain juga ada yang sudah menerapkan hal tersebut. Iya. Hal tersebut dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, untuk kedepannya. Tapi kembali lagi Iya. tergantung dari kemampuan keuangan Daerah. Iya. Yang sampai tiap bulan disubsidi, Pak. Subsidi tidak bikin jalan orang, tidak bikin irigasi, tidak ada yang bantuan bibit dan sebagainya. Malah perlengkapan sekolah. Yang lainnya berteriak, bos. Nah, ini yang jadi butuh keseimbangan. Iya. Semuanya pemerintah pasti berpikir untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Iya. Ya, setidaknya jangan sampai ada yang ditinggalkan. Iya, betul. Iya. Intinya ya tetap sabar. Ya, sabar. Insya Allah ini bisa dilanjutkan. Ya mudah-mudahan bisa dikembangkan ke depannya. Betul, Kak. Nah. Mungkin ini yang terakhir, Kak. Iya. Saya berharap ada 3 harapan tak terkait penyaluran beasiswa bantuan penyelesaian studi ini. Harapan untuk mahasiswa, Kak. Ya. Yang pertama mungkin. Yang pertama adalah saya mengajak kepada semua mahasiswa betul-betul serius dalam penyelesaian studinya dan tetap belajar dengan tekun dan mudah-mudahan bisa meraih prestasi yang luar biasa dan bermuara pada predikat mahasiswa yang berkualitas. Yang kedua, Kak. Yang kedua, ingat saya mengharapkan setelah Anda selesai penyelesaian studi, saya mengharapkan dapat berkiprah dimanapun Anda akan berkiprah tentunya ke depannya dan tentunya memberikan sumbangsi kepada pemerintah Kabupaten Bantaeng, apakah dari sisi pemikiran, kalau perlu kita bisa bekerja kembali ke Bantaeng untuk sama-sama membangun Bantaeng. Terakhir mungkin. Yang terakhir tentunya, ayo kita menebar secara bersama-sama, menebar kebaikan untuk kemakmuran dan kebaikan Kabupaten Bantaeng. Saya kira itu. Oke, terima kasih, Kak. Siap. Waktunya. Siap. Sebuah kehormatan sudah datang di podcast kami. Sama-sama. Oke, terima kasih. Itu tadi bincang dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga terkait bantuan beasiswa penyelesaian studi di Bantaeng. Kita harapkan program ini akan terus berlanjut untuk kebaikan mahasiswa di Bantaeng. Ya. Channel ini akan terus membahas tentang berbagai hal kebaikan yang ada di Bantaeng. Kita mungkin ke depan akan berbicara dengan petani, dengan pelajar, dengan pengusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.